Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tetap semangat pagi. Apa kabar peserta PKN 2 yang kami banggakan? Ketemu lagi dengan kami. Untuk kali ini kita masuk kepada sesi merancang proyek perubahan. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kita telah mendapatkan pendalaman bagaimana konsep perubahan. Oke, saya ingatkan kembali. Nama saya Prisma Renaldi. Ini ya. Saya bekerja di Pusbang Kompimnas dan Manajerial ASN. Kali ini kita nanti banyak berbicara, banyak membahas yang berkaitan dengan bagaimana kita menyusun sebuah rancangan proyek perubahan, di mana pada saat kita kemarin melakukan taking ownership sudah banyak bahan-bahan yang telah kita dapatkan. Saya ingat kembali bahwa proyek perubahan kita adalah merupakan proyek perubahan yang berbasis eviden. Jadi semuanya harus dilengkapi. Saya sampaikan sedikit deskripsi singkat. Di dalam mata pelatihan ini, nanti Bapak Ibu itu akan menyusun ya, sebuah rancangan proyek perubahan secara individu dalam rangka menyiapkan bahan yang kita susun ini untuk kita seminarkan atau kita presentasikan pada saat seminar rancangan. Apa yang bisa Bapak Ibu pelajari? Nah, tentu nanti mampu menyusun rancangan proyek perubahan, mampu yang sesuai dengan apa? Tentu sesuai dengan muatan yang akan kita bahas bersama nanti, sehingga akan terlihatlah karakter Bapak Ibu sebagai pemimpin perubahan yang strategis. Saya kira sangat sederhana, bukan? Baik, Bapak, kan? Adapun indikator hasil belajarnya, Bapak Ibu nanti akan menyusun rancangan proyek perubahan, lalu kemudian kita akan menyajikannya, akan mempresentasikannya dalam sebuah seminar. Materi pokok kita kali ini adalah kita akan merancang proyek perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, materi kita hari ini adalah merancang perubahan. Bagaimana kita merancang perubahan itu? Nah, bagaimana merancangnya itu yang akan kita susun dalam sebuah laporan. Nantinya di akhir pembelajaran setelah tuntas semuanya, kita akan menyusun laporan implementasi proyek perubahan. Tapi untuk sesi kali ini kita akan bicara tentang rancangan perubahan. Itu rancangan perubahan kita ulang kembali pada pertemuan kita sebelumnya. Inilah alurnya, inilah agenda kita ketika kita akan melakukan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Inilah alurnya, di mana tahap 1 sudah Bapak Ibu lakukan beberapa waktu lalu. Lalu kemarin Bapak Ibu baru saja menyelesaikan yang namanya taking ownership. Nah, hari ini ada yang namanya tahap 3, yaitu merancang proyek perubahan yang nantinya kita akan menseminarkan rancangan ini. Baik, saya tidak akan meneruskan untuk yang ke depan. Kita bicara saja, kita sekarang sedang pada tahap yang ketiga, yaitu tahap perancangan proyek perubahan. Nah, inilah skenario pembelajaran kita, pembelajaran bagaimana pengelolaan proyek perubahan itu. Untuk perjalanan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah kita lakukan kemarin. Saya kira Bapak Ibu kemarin ketika melakukan taking ownership sudah banyak melakukan konsultasi, sudah banyak berkomunikasi baik dengan coachnya, dengan mentornya, maupun dengan timnya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita merancang proyek perubahan, bagaimana kita menyusun proyek perubahan itu. Hari ini kita akan fokus kepada step yang keempat, perjalanan yang keempat. Baik Bapak Ibu yang kami, bagaimana kita menulis proyek perubahan itu? Pada tahap awal, Bapak Ibu sudah mendapatkan yang namanya penjelasan penyusunan proyek perubahan, dan juga pada tahap awal itu pula, Bapak Ibu sudah kita lakukan sama-sama melatih bagaimana mendiagnosa sampai nanti kita dapat merumuskan beberapa gagasan. Kemudian gagasan ini sudah Bapak Ibu sampaikan, sudah Bapak Ibu tawarkan ya kepada mentor ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya taking ownership ini, yang bagian keempat. Ya, jadi Bapak Ibu ketika taking ownership tentu kemarin sudah melakukan ini semua. Nah, kemudian hari ini kita akan
membahas bagaimana menulis rancangan proyek perubahan di mana Bapak Ibu semua sudah memiliki bahan ketika melakukan taking ownership beberapa waktu kemarin. Nah, apa yang Bapak Ibu akan rancang nanti akan kita lakukan namanya seminar rancangan proyek perubahan. Ya, selanjutnya untuk ke depan Bapak Ibu akan mengimplementasikan dan seterusnya. Saya tidak akan membahas terlalu jauh. Saya akan concern hanya kepada langkah yang kelima, yaitu penulisan rancangan proyek perubahan. Saya flashback ke belakang ketika Bapak Ibu kemarin melakukan taking ownership, ketika membangun komitmen bersama, gitu ya. Bapak Ibu kemarin sudah bersama-sama membicarakan masalah lingkungan kerja di tempat masing-masing. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengkomunikasikan dengan stakeholder terkait. Kemudian juga sudah banyak data yang Bapak Ibu dapatkan. Lalu Bapak Ibu sudah mulai kemarin, ya, mungkin sudah juga ada yang mengundang siapa-siapa stakeholder yang terlibat. Ya, paling tidak Bapak Ibu sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja stakeholder yang akan terlibat. Nah, terakhir ketika take ownership, tentu Bapak Ibu mendapatkan persetujuan dari atasan atau mentor. Nah, inilah output dari taking ownership, mendapatkan persetujuan dari atasan. Apa yang disetujui? Yang disetujui gagasan, ya. Sederhana bukan? Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ini semua. Nah, selanjutnya ini bentuk form. Sekali lagi, ini contoh form persetujuan mentor. Bapak Ibu dapat menggunakan form yang lain, tetapi secara sederhana kami nyampaikan seperti berikut. Minimal di situ yang terisi adalah identitas Bapak Ibu sebagai reformer, lalu siapa mentornya. Itu minimal isinya. Ya, jadi minimal bentuknya seperti ini. Adapun jika Bapak Ibu menggunakan bentuk yang lain, silahkan. Di mana nanti di sini coba Bapak Ibu perhatikan, ada yang mengetahui atasan langsung, lalu ada juga yang disetujui mentor. Apabila mentor itu adalah atasan langsung Bapak, apabila mentor dan atasan langsung itu adalah sama, ya, untuk Bapak Ibu atasannya sama, mentornya sama, maka cukup kita tulis satu saja, mentor garis miring atasan langsung. Tetapi jika berbeda, maka mungkin yang satu Bapak tulis atasan langsung, yang satu disetujui oleh mentor. Seperti itu kira-kira. Tapi pada umumnya sama biasanya. Seandainya pun berbeda, Bapak Ibu bisa membuatnya seperti ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, owlah sesi pertama, sesi pembuka kita, sesi refleksi kita, apa yang telah Bapak Ibu lakukan kemarin di taking tip. Ya, sekarang saya akan masuk kepada sesi konten. Apa yang dimaksud dengan sesi konten? Sesi konten ini adalah bagaimana teknisnya, bagaimana caranya Bapak Ibu menyusun laporan rancangan proyek perubahan. Sekali lagi, ini menyusun rancangannya kami tidak memiliki, sekali lagi tidak mengharuskan punya sistematika tertentu, tetapi tentu ada komponen-komponen yang mewakili di dalam penyusunan tersebut. Baik, kita akan kupas. Inilah isi atau konten dari menyusun proyek. Nah, masih ingat Bapak Ibu kemarin waktu pertemuan konsep pertama, ketika Bapak Ibu merancang, ada berapa komponennya yang mau kita rancang? Minimal ada berapa? Ya, minimal ada 7. Sekali lagi ada 7 minimal. Ya, yang pertama bicara judul atau topik, lalu deskripsi proyek perubahan, latar belakang, tujuan dan manfaat untuk organisasi adaptif, apa output dan outcome-nya, bagaimana tahapan perubahan rencana strategisnya, dan bagaimana Bapak Ibu menyusun rencana strategi marketingnya. Pada pertemuan sebelumnya, ini semua belum dielaborasikan. Hari ini kita akan mengelaborasikan apa itu judul atau topik, bagaimana mendeskripsikan dan seterusnya. Pada sesi inilah kita akan elaborasi, kita akan uraikan. Baik, kita akan kupas satu persatu, mulai dari 1 sampai yang ke-7. Bagaimana ketika nanti Bapak Ibu menyusun sebuah judul, ya, judul itu atau topik perubahan itu paling tidak memuat ada 4 variabel berikut. Apa itu?
judul yang Bapak Ibu angkat itu harus spesifik, kemudian relevan, kemudian ada muatan transformatifnya, ada pergeserannya, kemudian inovatif atau hot, ya, atau cukup hangat dia, atau cukup baru dia. Nah, inilah 4 hal, ya, 4 hal atau 4 indikator yang akan Bapak Ibu muat ketika Bapak Ibu akan menyusun sebuah judul, ya, di mana judul itu nanti diangkat dari topik proyek perubahan. Nah, adapun untuk judul itu, ya, kita harapkan nanti, ya, contoh-contoh judul itu, ya, baik untuk topiknya maupun untuk judulnya, paling tidak sedikit banyaknya sudah dapat menggambarkan brandingnya. Ya, ketika judul itu diangkat, Bapak Ibu sudah kelihatan brandingnya. Supaya apa? Supaya dia seksi. Ya, supaya dia seksi. Ya, apa itu branding? Saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan materi kemarin, ya, pada materi strategi marketing sektor publik. Ini untuk judul Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana Bapak Ibu mengangkat sebuah judul proyek perubahan. Deskripsi, apa yang Bapak Ibu tuliskan di deskripsi itu? Deskripsi itu paling tidak isinya adalah uraian singkat tentang terobosan, ya, atau langkah-langkah strategis apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian di deskripsi itu sangat merujuk kepada judul atau topik yang dibuat. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu di dalam deskripsi itu bisa menjawab keapaannya, apa nilai tambah yang Bapak Ibu tawarkan di dalam sebuah judul proyek perubahan itu. Kemudian penjelasan singkat tentang beberapa istilah. Nah, saya kira kalau Bapak Ibu menyusun proyek perubahan, mungkin banyak orang lain yang belum begitu familiar dengan istilah-istilah tertentu, Bapak Ibu bisa menuangkan di dalam deskripsi perubahan itu. Begitu pula di sini nanti, Bapak Ibu bisa mengangkat secara umum bagaimana kerangkanya. Seperti ini misalnya, ya, Bapak Ibu bisa tulis bagaimana alur pikir dari sebuah proyek perubahan itu. Ya, ini semua kemarin Bapak Ibu sudah latihankan. Nah, ini bisa dituangkan, ya, kerangka pikir ini atau alur pikir ini, ya, di dalam deskripsi proyek perubahan. Sehingga akan kelihatan di sini, ya, akan kelihatan di sini apa yang akan Bapak Ibu hasilkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu untuk deskripsi. Lalu untuk latar belakang. Apa yang akan kita buat dalam latar belakang? Yang pertama adalah urgensinya. Ya, urgensinya, untuk urgensinya itu kita bisa melihat bagaimana kondisi idealnya. Lalu bagaimana kondisi organisasi yang sekarang, dan ini semua harus bisa menjawab kemengapaan. Kenapa penting proyek perubahan itu kita angkat. Nah, itu semua dituangkan di latar belakang. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu punya referensi sebelumnya, ya, untuk melihat bagaimana, ya, bagaimana proyek-proyek perubahan itu bisa kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga mungkin ada perspektif baru untuk kita melakukan penyusunan yang saat ini. Jadi kira-kira latar belakang seperti itu bentuknya. Ya, sederhana, ya, sangat sederhana. Tidak usah Bapak Ibu terlalu luas bicara latar belakang, cukup latar belakang itu hanya yang berkaitan dengan judul proyek perubahan yang sedang Bapak tulis. Luar biasa, sederhana sekali. Bapak Ibu sekalian. Lalu yang bagian keempat adalah Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan apa tujuan, apa manfaatnya proyek perubahan ini untuk organisasi adaptif. Ya, saya kira sederhana, ya. Tujuan saya kira umum, ya. Tujuan itu apa yang akan Bapak inginkan, ya. Mulai dia dari jangka panjang, ya, tentu nanti akan terukur dia, ya, di jangka pendeknya. Saya ulangi sekali lagi, untuk tujuan Bapak Ibu diminta pertama sekali membuat tujuan jangka panjang dulu, ya, supaya akan kelihatan capaian akhir dari proyek perubahan
Untuk mencapai jangka panjang ini, tentu Bapak Ibu bisa elaborasi di jangka menengah dan akan lebih terlihat lagi di jangka pendek nanti, mungkin dia sebagai embrio. Untuk batasan jangka pendek, menengah, panjang, ini relatif. Tetapi pada umumnya, untuk jangka pendek itu adalah ketika Bapak Ibu berakhir PKN 2. Kapan itu? Ketika nanti Bapak Ibu melakukan yang namanya breakthrough 2 atau yang kita kenal dengan laboratorium kepemimpinan. Nah, tujuan jangka pendek ini harus terlihat dia sebagai pengungkit atau embrio yang kami sampaikan tadi, ya, agar dari tujuan jangka pendek ini, ya, akan terlihat jelas nanti bagaimana capaian dia untuk jangka menengah dan juga untuk tujuan jangka panjangnya. Kemudian juga di dalam menyusun tujuan ini, Bapak Ibu harus bisa melihat upaya-upaya untuk membangun organisasi adaptif. Sedangkan manfaat proyek perubahan itu bagaimana ya, proyek perubahan itu dalam beradaptasi merespon tuntutan perubahan dan lingkungan strategis di organisasi. Sekali lagi, di dalam tujuan dan manfaat ini sangat erat berkaitannya dengan topik atau judul proyek perubahan yang sedang Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang kelima, output dan outcome. Ya, untuk output di sini adalah output yang akan dihasilkan pada saat Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu ketika Bapak Ibu telah melakukan laboratorium kepemimpinan. Ya. Baik, sekali lagi pelan-pelan. Output ini digambarkan adalah ketika Bapak Ibu selesai melakukan laboratorium kepemimpinan. Apa output akhirnya? Apa produk akhirnya? Itulah output di dalam proyek perubahan itu. Sedangkan outcome ini adalah proyek perubahan yang selesai sampai dengan jangka panjang atau sampai dengan tuntas, itu namanya outcome. Gimana Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas atau ragu-ragu? Saya ulangi sekali dengan bahasa saya yang sederhana. Output ini adalah semua produk, saya katakan semua produk yang Bapak Ibu hasilkan selama Bapak Ibu off campus atau breakthrough 2 atau yang kita kenal dengan selama Bapak Ibu melakukan implementasi di laboratorium kepemimpinan. Apa saja produknya, itulah output. Sedangkan outcome adalah hasil akhir di jangka panjang dari proyek perubahan itu. Ya, saya kira sampai sini cukup jelas ya, clear ya bedanya. Kalau output hanya produk ketika Bapak Ibu mengimplementasikan laboratorium kepemimpinan, sedangkan outcome itu nanti setelah Bapak Ibu tuntaskan di jangka panjang, itulah produk yang dihasilkan. Yang keenam, nanti Bapak Ibu akan menuangkan bagaimana tahapan perubahan secara strategis itu. Nah, isinya adalah rencana tahapan itu akan dilaksanakan selama implementasi proper. Kemudian rencana tahapan tersebut itu Bapak Ibu bagi dalam time frame atau bahasa sederhananya dalam tahapan-tahapan. Disesuaikan dengan output kunci. Ya, kemudian nanti kita bisa lihat dan gunakan tools-tools yang ada, ya, baik yang ada di agenda kepemimpinan strategis maupun yang ada di manajemen strategis. Kita bisa gunakan tools-tools itu untuk menjawab semua langkah-langkah yang ada di tahapan-tahapan tersebut. Ya, Bapak Ibu bisa membagikan ini yang kita kenal dengan nama milestone, ya. Itu yang kita kenal dengan nama milestone, ya, membagi suatu kegiatan berdasarkan tahapan-tahapan. Nah, di dalam menyusun rencana strategis, Bapak Ibu bisa melihat nanti dari mandat kebijakan
bisa melihat dari analisis lingkungan strategis, lihat visi perubahan, rumusan strategi, dan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini semua saya kira ada di Renstra, Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun tahapan perubahan rencana strategisnya ya, adalah Bapak Ibu akan membagi nanti berdasarkan jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Ini yang nanti Bapak Ibu susun dalam sebuah milestone. Ya, di dalam milestone itu nanti ada tahapan utama, ya, ada tahapan utamanya, lalu ada waktunya. Ya, kita bagi berdasarkan tahapan utama dan waktunya. Nah, tahapan dalam proyek perubahan merupakan capaian-capaian penting. Ya, ini yang kita sebut dengan strategis. Sehingga diperhatikan bagaimana proyek itu bisa terlaksana sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan sasarannya. Nah, tahapan dibedakan ya berdasarkan tahapan atau jangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalam setiap tahapan terdapat milestone rincian kegiatan. Ya, ada kegiatannya atau ada uraian kegiatan dari setiap milestone tersebut. Ya, sederhana ya Bapak Ibu sekalian. Yang akhir, nah ini tahapan-tahapan ini kita bisa membuat seperti berikut nih. Jangka pendek, menengah, panjang. Untuk jangka pendek output kuncinya apa? Jangka menengah output kuncinya apa? Begitu pula untuk jangka. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau menyusun tahapan-tahapan itu, ya, seperti gambar ini, ya. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa mulai sekarang sudah bisa mengidentifikasi dari masing-masing tahapan. Misal, ya, ketika Bapak Ibu akan tujuan itu membuat aplikasi, misal, sekali lagi ini misal aplikasi, maka area yang dirubah bisa saja bentuknya lembaga, tata laksana, mungkin sarana prasarana, dan seterusnya. Nah, bagaimana menyusun milestone-nya? Nah, mungkin pertama pembentukan tim efektif gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk tim efektif ini mungkin jangka pendek sudah selesai dia. Ya, Satgas pun demikian. Mungkin jangka pendek selesai. Lalu bagaimana untuk aplikasinya ya? Mungkin untuk aplikasinya itu sendiri jangka pendek selesai. Lalu perlu ada pedoman-pedoman mungkin dia jangka menengah. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi juga dilakukan jangka menengah. Dan seterusnya, ya. Nah, begitu bicara pelatihan, ya, mungkin pelatihan itu ada yang sudah bisa kita selesaikan di jangka pendek, sedangkan untuk sosialisasi di jangka pendek kita lakukan, di jangka menengah pun masih kita teruskan. Ya, begitu pula untuk yang sarana, mungkin di pengadaannya kita lakukan jangka menengah, bagaimana menginstalnya di jangka panjang dan seterusnya. Sekali lagi, ini tergantung kemampuan Bapak Ibu dalam nanti membuat skenario merancang sebuah tahapan proyek perubahan. Nah, terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu menyusun rencana marketing. Sebagaimana yang Bapak Ibu telah dapatkan pada materi marketing sektor publik, di sini isinya pertama, kita mulai mengidentifikasi siapa-siapa saja atau institusi atau instansi mana saja yang berkepentingan ya terhadap proyek perubahan itu. Lalu bagaimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruh baik itu bersifat positif maupun dia bersifat negatif. Nanti akan kita berikan contoh bagaimana bentuk pengaruh itu. Lalu stakeholder itu bisa dibedakan mana stakeholder kunci gitu ya. Mana yang stakeholder yang bukan kunci. Lalu untuk desain marketingnya itu Bapak Ibu mungkin kemarin sudah dapat yang namanya 4P1C. Sekali lagi ini tidak wajib. Bapak Ibu bisa juga nanti menggunakan 7P misalnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana teknik komunikasi untuk masing-masing stakeholder? Itu yang akan dimuat di dalam rencana marketing. Nah, ini saya katakan tadi, ini adalah ketika Bapak Ibu mengidentifikasi stakeholder, Bapak Ibu bisa memilahnya seperti berikut. Ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Apa peran mereka? Ya, masing-masing apa peran mereka? Lalu seperti apa pengaruhnya? Lalu bagaimana kepentingan mereka? Ketika kita tahu pengaruh kepentingannya, kita bisa buatkan dia di dalam analisis peta stakeholder seperti berikut. Jika dia punya pengaruhnya tinggi dan kepentingan juga tinggi, itu yang kita sebut promotor. Dan seterusnya, ya. Sehingga jika dia punya pengaruhnya rendah,
kemudian dia punya kepentingannya juga rendah, itu yang kita sebut dengan apathetic atau apatis. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan dengan tools lain seperti yang disampaikan pada. Nah, ini contoh pendekatan market research publik ya. Ya, mulai dari bagaimana menganalisis organisasi adaptif, dialog strategis, ini semua materi-materi ini bisa Bapak Ibu gunakan nanti. Lalu bisa coba dicari akar masalahnya itu di mana dari stakeholder itu, karena mungkin dia bisa mendukung, bisa juga dia sebagai penghambat. Lalu bagaimana mengembangkan strategi marketing tadi, mulai dari 4P1C gitu ya. Kemudian kita bisa memetakan stakeholder itu untuk mendukung strategi marketing ini. Nah, kita ingatkan sekali lagi, ketika 7 komponen itu telah Bapak Ibu buat, ya, maka 7 komponen itulah yang akan dinilai khususnya di sini, ya, di dalam seminar RPP, ya, cakupan manfaat untuk organisasi, terobosannya, kejelasan tahapan, dan rencana strategi marketing. Jadi yang 7 komponen tadi, ini semua sudah terelaborasi di dalam evaluasi proyek perubahan. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nanti Bapak Ibu seminar, ya, saya ulangkan kembali seperti pada konsep, ini adalah semua manajemen proyek perubahan yang terlibat, Bapak Ibu sebagai reformer, ya. Kemudian ketika kemarin Bapak Ibu telah melakukan taking ownership, ada timnya. Lalu selama Bapak Ibu melakukan rancangan maupun persiapan, Bapak Ibu sudah juga dibimbing oleh coach, begitu pula ada mentor. Dan nanti ketika Bapak Ibu seminar, maka narasumbernya ada atau ada pengujinya. Ini orang-orang yang terlibat semuanya yang berkaitan dengan proyek perubahan. Demikian dari konten dalam menyusun rancangan proyek perubahan. Ya, terakhir Bapak Ibu sekalian, kita akan nanti masuk kepada sesi latihan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari konten yang telah sama-sama kita bahas tadi, saya kira semuanya cukup jelas, luar biasa, ya, karena sebagian besar Bapak juga sudah dapatkan di dalam materi-materi agenda pembelajaran yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebagai nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan diskusi nanti. Tolong cek dan recheck ketika Bapak Ibu buat rancangan proyek perubahan. Ini dia, ini 7 komponen ini, topik, judul, dan seterusnya yang tadi barusan saja kita bicarakan. Kemudian nanti Bapak Ibu coba sajikan rancangan perubahan itu di hadapan kelompok dulu, di kelompok sebagai ajang latihan, agar dapat masukan dari teman-teman yang lain. Lalu nanti kalau ada masukan, kita bisa kembangkan rancangan perubahan itu dalam bentuk final. Ya, kita kembangkan dia dalam bentuk final setelah mendapatkan masukan dari yang lain. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kami minta untuk menyiapkan PowerPoint atau bahan tayang. Ya, sebagai terakhir kami minta untuk menyiapkan bahan tayang untuk dipaparkan pada seminar rancangan proyek perubahan. Saya kira itu ya untuk latihan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai oleh-oleh atau apapun namanya ini gitu ya, sebagai hadiah begitu ya. Nah, ini saya ada memberikan contoh dalam bentuk muatan ya, dalam bentuk muatan laporannya. Sekali lagi, di sini Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah contoh ya, ini contoh. Artinya Bapak Ibu tidak harus mengikuti seperti yang ada ini. Tidak harus ya. Tetapi ini contoh bagaimana Bapak Ibu menyusunnya itu, bagaimana menyusunnya di dalam sebuah laporan rencana proyek perubahan ya. Karena tadi ada 7 komponen, di mana 7 komponen itu diukur dengan 4 kriteria penilaian, maka Bapak Ibu bisa menuangkannya dalam sistematika pembabakan seperti berikut. Misal, saya katakan misal, bab satunya itu dimulai dengan yang di atas ini judul proyek perubahan, lalu bab satunya itu
berisi deskripsi proyek perubahan, di mana ketika kita bicara deskripsi proyek perubahan, isinya itu 3 saja minimal. Ada alur pikirnya, apa terobosannya, lalu istilah-istilah apa yang menurut Bapak Ibu masih belum familiar bagi pembaca. Kemudian untuk bab 2 latar belakang, isinya adalah gambaran umum, bisa berisi visi, misi, atau tugas fungsi. Lalu Bapak Ibu bisa menuangkan kondisi saat ini, bagaimana kondisi yang diharapkan. Kemudian isu strategis. Untuk mendapatkan isu strategis ini, jangan lupa Bapak Ibu melakukannya dengan melakukan diagnosa dan gunakan tools-tools yang telah Bapak Ibu pernah pelajari pada agenda kepemimpinan maupun kepada agenda manajemen. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat, saya kira umum, di mana tujuan itu kita mulai dari jangka panjang dulu, capaian akhirnya, menengah, dan pendek. Sedangkan untuk bab 4, Bapak Ibu bisa tuangkan output dan outcome, di mana output itu adalah produk yang dihasilkan selama laboratorium kepemimpinan, sedangkan outcome adalah produk capaian akhir dari proper. Dan di bab 5 itu Bapak Ibu bisa tuangkan tahapan perubahan rencana strategis, ya, bisa diangkat dari Renstra pertama, cerita dulu Renstra, baru bicara milestone, ya, milestone jangka pendek, milestone jangka menengah, dan milestone jangka panjang. Terakhir itu Bapak Ibu bisa membuat rencana marketing atau rencana strategi marketingnya, mulai dari identifikasi stakeholder, termasuk juga nanti ada petanya, kemudian peran masing-masing stakeholder, lalu desain marketingnya yang 4P, 1C atau 7P dan lain-lain. Silakan kalau masih ada yang lain, teori yang lain silakan. Lalu bagaimana strategi komunikasinya? Ya, untuk mendapatkan dukungan stakeholder itu. Apakah dengan cara audiensi, edukasi, dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu yang lebih paham tentang ini. Nah, terakhir mungkin sebagaimana karya ilmiah, tentu kalau ada pembuka tentu ada penutupnya. Ya, bagaimana kita menutup sebuah laporan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa, dan saya yakin Bapak Ibu dapat mengaktualisasikan ini semua. Besar harapan kami apa yang Bapak Ibu nanti rancang itu sudah sesuai dengan alur, sesuai dengan konsep yang telah sama-sama kita bahas. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.